Perkenalkan, saya Muhammad Tubaib Sidki. Saya Rafiq Nurdinata. Di sini kami akan melaksanakan penyuluhan terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kasus suap menyuap dalam lingkungan keorganisasian mahasiswa. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Tubaib Sidki dan rekan saya Rafiq Nurdinata. Jadi kedatangan kami menemui Mbaknya untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kasus suap menyuap. Sebelumnya bisa diperkenalkan dengan Mbak siapa plus jabatannya sebagai apa di organisasi? Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Nadila. Di sini saya menjabat sebagai ketua organisasi di kampus saya. Oh iya. Jadi Mbaknya kan berada di lingkungan organisasi. Nah, menurut saya lingkungan organisasi ini adalah lingkungan yang riskan terkait dengan adanya tindak pidana suap menyuap, Mbak. Jadi Mbaknya apakah sudah mengetahui bagaimana spesifikasi tentang suap menyuap? Oh iya Mas, terkait suap menyuap ya. Sebenarnya saya familiar terkait suap menyuap, tetapi belum sedetail itu, Mas. Jadi kegiatan kami di sini untuk memberikan fundamental base terhadap Mbak Apil terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijauhi. Jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap mengatakan bahwa suap adalah memberikan suatu barang ataupun jasa terhadap seseorang dengan tujuan agar orang tersebut melakukan suatu hal ataupun tidak melakukan suatu hal tanpa adanya aturan yang jelas itu, Pak. Nah, jadi di sini penyebabnya itu ada beberapa, Pak. Jadi untuk di sini yang pertama ada kompleksitas dan ketidakefisienan keorganisasian. Nah, jadi organisasi Pak Apil ini apabila tidak adanya ada muncul sebuah kompleksitas yang memunculkan sebuah problem dan celah, maka disitu akan memunculkan yang terjadinya tindak pidana suap menyuap tadi, Pak. Yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum di keorganisasian Pak Apil. Selanjutnya ada budaya dan norma sosial yang mendukung, dan yang keempat adanya rendahnya integritas dan moral pemimpin. Nah, di sini kan Pak Apil sebagai pemimpin, maka PR Pak Apil di sini adalah meningkatkan integritas daripada anggota Pak Apil tadi. Nah, mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, jadi Mbak, itu dalam suap menyuap ini kan tidak mungkin hanya yang memberi suap aja. Di sini ada unsur-unsur suap menyuap, yaitu ada pemberi suap, terus penerima suap, lalu kemudian ada barang yang digunakan untuk suap menyuap tersebut. Nah, pengertian dari pemberi suap ini adalah mereka yang memberikan uang atau barang bernilai tinggi dalam bentuk apapun yang dapat dihitung nilainya kepada seseorang dengan tujuan agar yang diberi suap ini mereka mau untuk melakukan keinginan dari pemberi suap ini. Nah, jadi begitu ya, Mbak. Kemudian yang kedua itu ada penerima suap, Mbak. Nah, itu orang yang menerima barang dari pemberi suap untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, begitu. Kemudian yang terakhir ini ada barang suap menyuap, yaitu sesuatu yang diberikan oleh pemberi suap kepada penerima suap sebagai sarana yang untuk pemberi suap memperoleh hal yang diinginkannya dari penerima suap. Begitu, Mbak. Jadi unsur-unsur suap itu tadi ada 3. Kemudian ada dampak dari suap menyuap. Nah, dampak dari suap menyuap sendiri itu ada dampak ekonomi, di mana praktik suap menyebabkan inefisiensi ekonomi karena alokasi sumber daya tidak berdasarkan kebutuhan atau kualitas, melainkan berdasarkan kemampuan membayar suap. Kemudian ada dampak sosial, yaitu suap menciptakan ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak mampu memberikan suap. Hal ini memperbesar kesenjangan sosial dan menurunkan kepercayaan orang terhadap institusi publik. Nah, yang terakhir ada dampak politik. Nah, dari segi politik, suap melemahkan legitimasi pemerintah dan menciptakan instabilitas. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang seharusnya bekerja untuk kepentingan publik, tetapi malah justru digunakan dalam korupsi gitu. Nah, jadi yang terakhir mungkin dari saya akan menyampaikan
bagaimana cara mencegah atau menangani suap menyuap. Nah, mungkin yang pertama yaitu dengan digitalisasi layanan publik, yaitu langkah seperti penerapan layanan berbasis digital. Hal ini mengurangi peluang terjadinya suap dalam proses administrasi. Yang kedua, itu bisa menguatkan penegakan hukum di organisasi Mbak Abil. Nah, lembaga yang Mbak Abil pimpin ini harus ditingkatkan penguasaan hukumnya atau mempertegas aturan agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi. Nah, kemudian yang ketiga ada peningkatan kesadaran. Nah, kampanye anti korupsi melalui pendidikan, media dan komunitas telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya suap. Nah, kemudian ada reformasi birokrasi. Reformasi dalam sistem administrasi seperti penyederhanaan prosedur dan penghapusan birokrasi yang tidak efisien itu menjadi langkah penting untuk mencegah suap, Pak Bir. Nah, kemudian yang terakhir ada implikasi temuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberantasan praktik suap menyuap memerlukan pendekatan yang holistik. Nah, selain memperkuat penegakan hukum, perlu ada perubahan budaya di masyarakat yang menolak korupsi dalam segala bentuk. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan tindak pencegahan suap menyuap yang labil. Jadi mungkin untuk memperkuat dan melengkapkan materi yang kami sampaikan tadi, di sini kami sudah membuat media berupa leaflet yang mana akan kami berikan kepada Pak Abil. Jadi Pak Abil sudah lebih paham belum mengenai materi yang telah kami sampaikan tadi terkait dengan suap menyuap? Insya Allah sudah Mas, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana apa sih suap menyuap itu, gimana cara mencegahnya, dan tadi juga berdasarkan undang-undang juga saya insya Allah sudah lebih paham, apalagi dikasih leaflet ini. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Saya juga mengucapkan mohon maaf kepada Mbak Abil karena telah mengganggu waktunya. Semoga organisasi yang dipimpin Mbak Abil dapat lebih berintegritas lagi dan jauh dari tindak pidana suap menyuap ataupun tindak pidana korupsi lainnya. Tetap semangat Mbak Abil, kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga dengan menyaksikan video dari kami, kita semua terhindar dari kasus tindak pidana suap menyuap. Saya Noto Suap. Saya Noto Suap.